kita bisa mengfaedah di pengajian ini hari ini. Sekarang munajat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi taradudi fil asari yujibu bu dalam majar. Fajma'ni alaika bi khidmati tuwasiluni ilaika. Ilahi wahai Tuhanku, taradunya aku fil asar atau bolak-baliknya aku fil asar pada hasil bekas ya, dampak pengaruh. Yujibu itu mewajibkan membawa bu dalam majar kepada jauhnya meresapi. Fajma'ni maka himpunkanlah aku alaika atas engkau pengabdian tuwasiloni yang bisa menyampaikan khidmah pengabdian kepadaku ilaika kepada engkau. Ilahi wa Tuhanku taradudi bolak-baliknya aku fil asar ke dalam asar, di dalam asar. Nah, Mang Jafar, tulisin aja ya, Mang Jafar, saya. Mohon, Mang, enggak lanjutkan. Bang Jafar mau share sendiri atau gimana? Ya Bang Jafar. Ta'ala wa nafa'ana bil alamin. Ilahi taradudi fil asari yujibu bu'dal mizari fajma'ni alaika bi khidmatin tuwassiluni ilaika. Ilahi wahai Tuhanku taradudi fil asari bolak-baliknya diriku dalam asar berbagai macam hal keduniawian, yaitu makhluk Allah yang kau ciptakan ya. Yujibu bu'dal mizari, bolak-baliknya itu mewajibkan diriku bu'dal mizari, menjauhi mizar, menjauhi mizar itu tempat untuk berkunjung ya. Maksudnya di sini menjauhi kedekatan bersama Ta'ala. Fajma'ni maka semoga engkau mengumpulkanku, mendekatkan diriku alaika kepadamu. Bikhidmatin dengan ibadah, dengan khidmah. Tuwasiluni ilaika yang menyampaikan diriku kepada engkau. Yang dimaksud dengan atarodud di sini adalah kata musannif Yuqailul Zimam. Atarodud fil asari yang dimaksud dengan atarodud fil asar, bolak-balik dalam hal asar, makhluk Allah yang engkau ciptakan, itu atarodudu baina isbatihi wa nafihi. Atarodud bolak-balik di antara menetapkan dan menafikan asar. Asar ini adalah berupa makhluk Allah yang kau ciptakan, yang diciptakan Allah, baik berupa kesempatan, waktu luang, kemudian kita menyempatkan diri atau menetapkan diri kita dalam hal beribadah atau meninggalkan ibadah. Isbat, misalnya menetapkan diri beribadah, atau nafi menghilangkan diri dalam beribadah atau beraktivitas yang lainnya ya. Yaitu halatul mustasyrifina, tingkah atau keadaan orang-orang yang mencari dalam jalan mustasyrifin, kemuliaan. Syarif. Mencari, menuntut, menyuprih kemuliaan. Faidah batahu mustaqilan,
kana fi halatil bu'di. Wa idza nafahu kana fi halatil jam'i. Ketika seseorang mustasyrifin ini mustaqilan, asbata mustaqilan, menetapkan dirinya dalam asar, menetapkan diri dalam beribadah, menetapkan diri dalam meninggalkan ibadah ya. Dalam hur ini ke taraddud. Hur ini ke taraddud. Menetapkan diri dalam taraddud, dia selalu tidak konsisten kalau bahasa Mas Seto kemarin. Taraddud ini tidak konsisten, berulang-ulang terus. Sekarang ibadah, besok tidak. Hari ini sedekah, kemudian dalam beberapa bulan tidak. Hari ini rajin sholat sunat, besok ditinggalkan lagi. Hari ini, tahun kemarin kurban, tahun ini walaupun misalnya memiliki kesempatan tidak. Dan selanjutnya. Karena fi halatil bu'di, maka keadaan dirinya yang tetap dalam taraddud, tetap dalam ketidakkonsistenan, itu dalam kondisi bu'di, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa idza nafahu, ketika dia menghilangkan taraddud, ketika dia tidak melakukan ketidakkonsistenan, artinya dia konsisten, istiqomah dalam beribadah, karena fi halatil jam'i, maka ketika itu dia dalam kondisi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-jam'i, berkumpul atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serasa dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala, mendekat sekali. Fatalabal jam'a ala dawami, maka seseorang atau di sini fatulibal jam'u, maka yang dicari, yang diminta adalah al-jam'u, berkumpul, mendekatkan diri ala dawami dengan senantiasa. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bihaitsu la yabqa lahu taraddud fi nafihi wa isbatihi billahi. Sekiranya tidak tetap baginya taraddud. Sekiranya dirinya tidak memiliki ketidakkonsistenan. Taraddud ini tadi ketidakkonsistenan, tidak konsisten. Fi nafihi wa isbatihi, dalam hal meniadakan atau menetapkan taraddud. Semata-mata billahi karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dan hal ini yaitu dawam, senantiasa dalam al-jam'u, dalam mendekatkan diri kepada Allah taala, merupakan maqamul baqai, maqam baqo, maqam kekal ya. Kekekalan dirinya, dawam dirinya senantiasa jam'u, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah taala. Fa itsbatul asri bin nafsi ala dawami huwa ba'dun ala dawami. Maka apabila menetapkan asar binafsi, bukan billahi, karena nafsu, bukan karena Allah, yang dawam ini justru karena nafsunya, yang konsisten justru nafsunya yang konsisten, bukan karena Allahnya, berarti tidak istiqomah, tidak konsisten dalam ibadah, berarti dia konsisten dalam taraddud, konsisten dalam ketidakkonsistenan beribadah, maka hal ini menyebabkan ba'dun atau bu'dun, dia jauh. Huwa bu'dun, dia jauh, ala dawami, dari dawam. Kalau nafsu yang menang, bukan billah yang menang, tapi nafsi yang dominan, maka hal itu menyebabkan dia bu'dun, jauh atas dawam, atas kekekalan atau kekonsistenan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dan hal ini binafsi ya, beribadah dan tidak beribadah ini lebih cenderung bukan billah tapi binafsi, merupakan maqamu ahlil hijabi minal awami, yaitu tempatnya orang-orang yang terhalang minal awami, dari golongan orang-orang awam seperti kita mungkin ya, yang konsisten dalam ketidakkonsistenan beribadah. Nah, mungkin saya gitu ya, masih awam, masih dalam hal ini, dalam hal ketidakkonsistenan ini termasuk golongan yang masih awam, ahlul hijab. Wa nafiyu ala dawami huwa maqamu ahlil jam'i min ahlil fana'i wa jazbi wa nafiyuhu musbati billahi wa maqamu ahlil baqa. Nah, kemudian meniadakan taraddud, menghilangkan taraddud ala dawami dengan senantiasa berarti sebaliknya, kondisi yang dia selalu bisa konsisten,
berusaha istiqomah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan taraddud, tidak bolak-balik. Tidak selalu konsisten, tidak konsisten ya. Wa maqamu ahlil jam'i, ini tempatnya makomnya ahlil jam'i. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat. Min ahlil fana'i wal jazbi, yaitu golongan orang yang fana dan jazbi, yang tanda kutip mabuk ya, selalu merasa Allah itu dekat sekali dengan dirinya, di hadapan dirinya yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu kisah Aisyah yang ketika diminta untuk berterima kasih kepada Rasul oleh ayahnya Sayyidina Abu Bakar, beliau lalu berkata, saya tidak berterima kasih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam ketika itu Sayyidina Aisyah dinyatakan dalam kondisi jazbu, sedang dalam tanda kutip belum makom panai, masih makom jazab, yaitu hanya melihat sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala, melihat hakikatnya saja ya. Ini syariatnya belum istilahnya belum, kalau dalam kondisi kita belum sadar. Wa nafyu summa itsbatu billahi huwa maqamu ahlil baqa. Kemudian nafyu dan isbat, menetapkan serta menghilangkan taraddud billah, huwa maqamu ahlil baqa. Inilah maqami ahlil baqa. Sudah sadar ya, sudah kembali lagi bisa membedakan mana syariat, mana hakikat. Kalau jazab ini masih mabuk dalam kondisi hakikat. Tapi kalau sudah sadar kembali ke ahlil baqa, ke ahli kekal, sudah bisa lagi membedakan mana hakikat, mana syariat. Nah, bikiaman biwazu'ifil hikmati wal qudrati, dengan menegakkan atas berbagai macam wadah-wadah hikmah dan kudrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majam'an, dan bisa mengumpulkan mana syariat, mana hakikat, mana hakikat wa syariat, antara hakikat dan syariat. Wadil munajatu, dan pastinya munajat ini innamat taliqu bi ahli istisrafi, pastinya disematkan untuk ahli istisraf, orang-orang yang sedang mencari kemuliaan, atau juga dalam bisa saja bisa diartikan juga yang sedang berlaku berlebihan ya. Kita lihat terjemah yang lebih ringkas di sini. Ilai taradudi fil athari, bolak-baliknya diri ke dalam asar, ay al-makunati, yaitu keduniawian, baik itu dalam kebendaan atau ke tingkah ya. Al-sabili ta'alluqi biha, dengan jalan keterkaitan dengan mukawanat, hal-hal yang diciptakan. Asar itu hal-hal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kebendaan atau berupa ketingkah lakuan ya, sikap, perilaku. Itu juga bisa asar. Jejak Allah, artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taradudi fil asar, bolak-balik diri ke dalam asar, wal istinadu ilaiha aw ala sabilil istidlali biha Allah taala, atau dengan jalan istidlal biha Allah taala, atau justru membutuhkan dalil, dibutuhkan untuk menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Masih butuh dalil, masih butuh petunjuk akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya masih membutuhkan kekuasaan Allah yang kita lihat, kemahasaan Allah yang kita lihat, alam semesta yang luar biasa indahnya, misalnya alam semesta yang luar biasa takjub, yang kita takjub akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Kita masih butuh pembuktian kemahahebatan Allah dalam alam semesta, penciptaannya. Istidlal ya, kita membutuhkan dalil dengan berbagai macam asar, dengan macam-macam kebendaan yang Allah ciptakan, yang menunjukkan akan kemahasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakudratan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah taala. Istinad ilaiha, menyandarkan akan asar. Yujibu ba'dal mizari. Hal ini, taradud ini menjauhkan diri dari mizar. Apa itu mizar?
yaitu al-wusur ilaika, perjalanan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kata zaro ya, jarah, berkunjung. Kalau di sini mizar ini artinya wusul ilaika wa musyahadatika, yaitu sampai kepada Allah dan musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fajma'ni alaika, maka semoga engkau mendekatkanku, mengumpulkanku kepadamu. Aufiq ini baina yadaika, yaitu tempatkan aku di hadapanmu. Bi khidmatin, dengan khidmah. Apa itu khidmah? Ta'atin min adkarin wa riyadatin wa mujahadatin, berupa ketaatan, baik itu dari rupa-rupa zikir atau rupa-rupa riyadhah, berupa-rupa latihan zikir ya, wirid-wirid tertentu, atau mujahadatin, dan berbagai macam mujahadah. Tuwasiluni ilaika, yang mana khidmah tersebut, taat, zikir-zikir ya dari Allah, menyampaikan diriku kepadamu, ilaika kepadamu. Watak ta'ud ta'alluq bil athari, dan khidmah ini memutuskan ta'alluq dengan athar, sehingga tidak perlu lagi bersandar diri kepada makhluk. An qalbi, dari hatiku. Fala ata'alaku bimukasyafatin wal ahwalin wa maqamatin. Maka aku tidak lagi terhubung dengan mukasyafah, dengan juga tidak terhubung dengan ahwal, berbagai macam perilaku, kondisi, dan tempat. Kama taqaddama, sebelum telah lalu. Nah, ini munajat yang ke-18 ini mengingatkan kepada kita bahwa kebendaan, keduniawian, selama kita masih bersandar kepada keduniawian, kemudian ibadah kita ta'alluq dengannya, istinad dengan keduniawian, baik itu sikap, perilaku, atau kebendaan, maka hal itu akan yujibu dalam mizari, menyebabkan kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang kita tuju, kalau istilahnya mengikuti GPS, mengikuti satelit, bukannya mendekatkan, malah menjauhkan dari objek yang dituju misalnya ya. Karena tarodud, bolak-balik, kita sudah ke utara malah balik ke selatan. Dan bukannya mendekat tapi malah menjauh. Karena itu tadi tarodud, bolak-balik. Bukannya terus lurus ke arah mengikuti GPS misalnya, tapi malah menjauh. Karena apa? Tarodud tadi, bolak-balik tadi. Oleh karena itu, musannif dalam hal ini Salam Ta'ilah bermunajat kepada Allah Ta'ala agar dirinya bisa lebih dekat kepada Allah dengan memohon kepada Allah supaya dilimpahkan karunia berupa khidmah, agar kita bisa memiliki khidmah, memiliki kemampuan untuk taat ya, agar bisa mendekatkan Allah Ta'ala. Ini kita harus minta kepada Allah bahwa sebagai makhluk kita pun tidak bisa melakukan taat, tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa berkhidmah kecuali apabila Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan kita untuk bisa berkhidmah, untuk bisa bertaat melakukan Allah Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam munajat ini kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran bahwa khidmah atau taat ini kita harus minta. Kita mintakan kepada Allah Ta'ala agar kita dilimpahkan kemampuan, dilimpahkan kekuatan untuk bisa berkhidmah, untuk bisa taat kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya yang senantiasa kita baca dalam dalam bacaan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tidak kekuatan kecuali billah. Nah, kalau tadi diterjemah di syarah yang lain, jangan sampai billah kalah oleh bin nafsi ya. Ingat seperti yang sering disampaikan oleh Ustadz Aib ya, yang jangan sampai bin nafsi mengalahkan billah. Nah, inilah munajat yang ini, kalau khidmah, taat, ini senantiasa kita mintakan kepada Allah Ta'ala agar khidmah ini tuwasil ini menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilapan atau kekurang tepatan dalam pembacaan logatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.